Halo, ada berita apa hari ini? Hari ini kita mau bahas menjelang final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam. Dimana kita tahu bersama bahwa Vietnam ini lebih militan daripada Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Timnas Vietnam dipegang oleh pelatih yang juga memiliki filosofi bermain militan. Sedangkan Timnas Indonesia saat ini dilatih oleh Gerard Vandenberg asal Belanda yang lebih mengedepankan taktis bermain. Ada catatan penting ketika Timnas Indonesia menghadapi Thailand, di mana kita mencetak gol dari set piece. Kalau kita agak melebar sedikit, kita tahu bersama bahwa set piece ini juga dimanfaatkan oleh pelatih-pelatih top Eropa seperti Jose Mourinho saat di AS Roma, dan juga Mikel Arteta dengan Arsenalnya banyak mencetak gol dari set piece bola corner. Dari segi militansi Timnas Indonesia, apakah Jens Raven dan Kadek Arel dan kawan-kawan siap menghadapi permainan long ball dari Vietnam yang juga memiliki militan untuk duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sedikit melebar ke pelatih Timnas Indonesia yang dulu, yaitu Sintayong. Dia menyatakan bahwa Timnas U23 harus memaksimalkan fisik untuk bisa bersaing hingga menjuarai Timnas U23. Secara piala, secara keberhasilan, Sintayong memang tidak memiliki piala. Namun secara performa, anak asuh Sintayong atau Sintayong dengan anak asuhnya selalu menampilkan permainan kegemilangan yang membuat para penonton Timnas Indonesia itu berdiri dan berdecak kagum. Nah, Sintayong dalam gaya bermainnya, gaya melatihnya selalu mengedepankan fisik yang prima, dan itu diadopsi oleh pelatih Timnas U17 Nova Arianto. Kenapa? Karena sepak bola memang sangat memerlukan fisik yang prima. Apalagi kita tahu di Asia Tenggara ini berbeda dengan Eropa yang memang suhu udaranya dingin. Sehingga banyak kita lihat di televisi Messi bermain 45 menit belum keringetan. Bahkan ada momen mereka kedinginan. Nah, di Asia Tenggara berbeda. 5 menit masuk lapangan sudah keringetan. Sehingga memerlukan fisik yang prima untuk meladeni permainan militan. Ketika menghadapi Thailand di semifinal, di babak extra time, itu menjadi waktu bermain bagi Thailand. Kita dihajar abis. Untungnya kita punya kiper yang masih memiliki semangat juang cukup optimal, dan juga memiliki back seperti Ferrari dan Kadek Arel. Itu pun lebih dari 3 kali kecolongan, dan di menit akhir-akhir extra time babak kedua, Thailand hampir mencetak gol. Untung masih ada kiper yang sangat optimal, masih fokus dia menyelamatkan gawangnya. Di extra time kita sangat kalah. Dari segi taktis kita kalah, bahkan para pemain-pemain Timnas U23 itu udah salah passing, udah nggak sanggup lagi melakukan kontrol bola. Itu menandakan bahwa fisiknya sudah habis. Kemudian Hoki Caraka, dibanding harus memaksimalkan 4-3-3 atau memaksakan 4-3-3 dengan memainkan Jens Raven dan Hoki Caraka di kiri, kemudian di kanan siapa lagi? Lebih baik Gerard Vandenberg memaksimalkan 4-4-2 untuk memainkan Jens Raven dan Hoki Caraka. Tapi apakah Jens Raven kemudian bisa bermain karena dia masih dalam tahap pemulihan, itu masih menjadi pertanyaan. Tapi kalau memang kedua-duanya harus bermain untuk menggantikan, untuk memaksimalkan serangan, lebih baik 4-4-2 daripada 4-3-3, karena kita tahu ketika Hoki Caraka digeser ke kiri, dia tidak mampu berbuat apapun. Karena memang dari postur tubuhnya dia bukan pemain sayap, dia adalah goal getter. Dia tidak cukup memiliki akselerasi cepat dan juga dribbling yang sempurna untuk bermain di wing kiri atau wing kanan.
dia akan lebih sempurna ketika ditaruh sebagai goal getter. Nah, utamanya sih untuk bisa mengalahkan Vietnam ini memang mengenjot fisik, karena memang dalam budaya final kita juga harus mempersiapkan permainan extra time dan permainan babak penalti. Kalau kita tidak memiliki fisik yang optimal, ya seperti menghadapi Thailand, kita akan dibombardir di babak extra time, karena rata-rata tim-tim besar enggan untuk bermain sampai ke kotak final, ke dalam babak penalti. Ya, Thailand adalah tim besar, maka ketika di extra time dia langsung mengenjot, sedangkan Indonesia adalah underdog, tim penantang juara yang tidak juga menjadi favorit juara. Itulah timnas Indonesia, karena sering terpleset di babak final maupun di semifinal. Meskipun secara keutuhan tim Indonesia ini adalah tim yang luar biasa. Itu catatan kita dari pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Thailand. Gue juga melihat bahwa 4-3-3 ini belum bisa dimaksimalkan secara sempurna oleh pemain-pemain timnas Indonesia, karena memang lini tengah masih mudah kehilangan bola dan kehilangan fokus. Menurut gue ya, flashback lagi ke zaman Sintayong. Kenapa zaman Sintayong memaksimalkan 3-4-3? Karena dia tahu bahwa pemain Indonesia ini kekuatannya adalah di lini sayap. Maka dia memainkan 3-4-3, menyerang dari sayap. Walaupun dia melakukan build up, tapi build up-nya dari sayap. 3-4-3, hanya menempatkan 2 gelandang yang luar biasa di lini tengah. Kemudian memaksimalkan permainan sayap dari timnas Indonesia. Memang dari era Andik Firmansyah sampai ke era Witan Sulaiman, timnas Indonesia masih memiliki kekuatan di lini sayap. Itulah mengapa menurut gua Sintayong memaksimalkan 3-4-3 dibanding 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau 4-4-2-nya. Secara keseluruhan 4-3-3 dari timnas U23 memang belum maksimal, belum tampak bahwa tim ini relevan dengan gaya bermain 4-3-3. Lini tengah masih terlihat sering kehilangan bola, lini sayap belum optimal, sehingga kadangkala juga build up-nya tidak sempurna dan memaksimalkan umpan jauh. Dan juga jangan terlalu memaksakan build up dari bawah kalau memang fisik sudah kendor. Di extra time kita masih memaksakan bermain build up, padahal secara fisik kita udah nggak mungkin. Untuk melakukan passing dan kontrol kita udah sering salah dan kehilangan bola. Kemudian Thailand memanfaatkan ruang-ruang kosong dari transisi yang lambat dari timnas Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi PR, harus menjadi atensi juga bagi skuad Garuda, bahwa ketika sudah memasuki akhir-akhir babak atau memasuki extra time, fisik sudah kendor, ya jangan memaksakan build up. Langsung jauh ke depan ke mulut gawang, ciptakan kemelut untuk bisa mencetak gol hoki. Karena sepak bola juga kan kita tidak bisa menjauhi dari hoki. Sepak bola berbau hoki ya wajar-wajar saja, karena sepak bola bukan matematika yang 1+1 sama dengan 2. Sepak bola bisa 1+1 sama dengan jendela, 1+1 sama dengan apapun. Perencanaan yang matang dalam sepak bola belum tentu hasilnya maksimal ketika bertanding. Sehingga menurut gua ya jangan dipaksakan untuk build up, tapi ketika fisik sudah kendor memang harus buang bola jauh ke depan, ciptakan kemelut depan gawang. Oke, itu catatan gua menjelang final melawan Vietnam.